Halo adik-adik kelas 6 SD, dimanapun semuanya kalian berada yang sedang menonton channel ini. Perkenalkan, saya Pak Mulia dari Bimbel Win. Kita akan membahas kisi-kisi bentuk soal-soal ujian yang akan kalian hadapi, terkhusus untuk masuk SMP unggulan. Ya, demikian juga yang masih mau mempersiapkan ujian nasional atau ujian USBN, ujian sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu paket full pembahasan soal-soal dari topik pertama sampai topik terakhir. Ya, nah sekarang kita lihat di sini ada soalnya yang sudah saya siapkan. Ini kebetulan ada sekitar 30 soal yang akan kita bahaskan pada pertemuan kali ini. Mungkin nanti akan kita bagi jadi 2 sesi ya, biar menontonnya tidak terlalu jenuh. Nah, sekarang untuk menyingkat waktu kita mulai dari nomor 1. Hasil dari 28, di sini disebutkan hasil dari 28.376 ditambah kemudian dikurang. Nah, tentunya untuk mengerjakan ini yang dituntut hanya kehati-hatian ya. Di sini kita tuliskan 28.376 ditambah dengan 16.598. Nah, ini kita akan jumlahkan terlebih dahulu. 6 tambah 8, 14 ya. 1 disimpan. Kemudian 8 tambah 9, 17. 1 disimpan. 4 tambah 5, 9. Kemudian 8 tambah 6, 14. 1 disimpan. 1 tambah 4, 1 tambah 2 tambah 1, hasilnya adalah 4. Oke. Nah, kemudian yang berikut yang terakhir, ini kita kurangkan 44.974 dikurang dengan 20.999. Ya, ini kita kurangkan. 14 dikurang 9, 5. Ya, ini kan nggak boleh. Jadi kita pinjam di sini, ini jadi 6. 6 dikurang 9 juga nggak boleh, jadi 16. Kita pinjam dari sini jadi 8 nanti ya. 16 dikurang 9, 7. Kemudian ini 8 dikurang 9 juga nggak boleh. Ini kita pinjam nanti jadi 3, jadi 18. 18 dikurang 9, 9. Kemudian ini juga 13. Ya kan? Ini 3 bisa ya. 3 dikurang 0, 3. Ya, 4 dikurang 2, 2. Nah, berarti jawabnya adalah 23.975. Pilihannya yang C. Oke? Baik, kita lanjut lagi dengan yang nomor 2. Di sini disebutkan Pak Karim adalah seorang petani. Ia memanen singkong, padi, kedelai. Kemudian hasil panen tersebut dijual. Kemudian yang terjual itu, nah di sini udah disebutkan singkong, ada sekian padinya. Kemudian ada lagi kacang kedelainya yang udah terjual, udah disebutkan di sini semua. Jadi caranya itu kita cari dulu totalnya ya. Total daripada hasil panennya. Ini kita jumlahkan 2.756. Kemudian ditambah 5.679. Yang berikut 3.700. Nah, ini akan kita jumlahkan ini. Jumlahkan ke bawah. 6 tambah 9, 15 ya. Kemudian simpan 1. 1 tambah 5, 6 tambah 7, 13. Ya, simpan 1. 1 tambah 7, 8 tambah 6, 14 tambah 7, 21. Nah, di sini 2. 2 tambah 2, 4 tambah 5, 9 tambah 3, 12. Berarti 12.135. Nah, yang terjual kita jumlahkan lagi, yaitu 2.875. Kemudian 1.988. Yang terakhir 3.559. Nah, ini juga kita jumlahkan dulu, ya kan? Nah, kemudian 5 tambah 8, 13. 13 tambah 9, 22. Ya. Nah, kemudian 2 tambah 7, 9 tambah 8, 17 ditambah 5, 22. Ya, di sini 2. Kita simpan lagi. 2 tambah 8, 10. 10 dengan 9, 19. 19 tambah 5, 24. Kita simpan lagi 2.
2 tambah 2, 4. 4 tambah 1, 5 tambah 3, 8. Jadi 8.422. Nah, jadi pertanyaannya, ya kan, yang ditanya itu adalah sisanya. Maka sisanya adalah 12.135 kita kurangkan dengan 8.422. 5 dikurang 2, 3. Kemudian 3 dikurang 2, 1. Kemudian 1 dikurang 4, nggak bisa. Berarti pinjam ke sini 1, ini jadi 11. Ini jadi 1. 11 dikurang 4, 7. Ya. Nah, kemudian ini tinggal 11 dikurang 8, 3. Jawabnya adalah 3, 7, 1, 3. Pilihannya yang D. Ya. Nah, ini yang dituntut hanya kehati-hatian menjumlahkan dan mengurangkan. Jadi tidak sulit ya. Oke, kita lanjut lagi. Hasil dari akar pangkat 3. Nah, di sini akar-akar pangkat 3 ini sebenarnya ini ada cara langsung untuk mengerjakannya supaya lebih mudah. Nah, di sini saya sebutkan adik-adik harus ingat pangkat 3, bilangan pangkat 3 cukup sampai 5 pangkat 3 saja ya. Karena biasanya kalau di soal kalian itu nggak pernah lebih dari 5 pangkat 3 depannya ya. Nah, ini maksud saya seperti ini. 1 pangkat 3 dihafal adalah 1. 2 pangkat 3, 8 ya. 3 pangkat 3, 27. Kemudian 4 pangkat 3, berapa nih? 64. 5 pangkat 3, ini berapa nih? 125. Nah, kemudian hafalkan pasangan bilangan angka belakangnya. Pasangannya yaitu angka 2, nanti temannya itu 8 ya, 2 temannya 8. 3 temannya 7 ya. Nah, kemudian nanti yang lain itu nanti akan sama. Maksudnya seperti ini, coba. 2 temannya 8, 8 temannya 2. Cara mengingatnya pun mudah. D huruf depannya adalah angka 8 huruf depannya adalah 2. Angka 2 huruf depannya adalah 2. Nah, jadi 2 temannya 8 karena huruf depannya D ya. Nah, bisa caranya untuk menghafalnya seperti itu. 3 temannya 7, huruf depannya T, 3, 7. Yang lainnya 0 temannya 0, 1 temannya 1, 4 temannya 4, 5 temannya 5, 6 temannya 6, nah, 8, 2. Nah, itu yang kita hafal tadi, yang beda. Yang lainnya pokoknya sama. 9, 9, 0, 0. Gitu ya. Nah, kemudian seperti ini. Yang pertama, lihat angka depan. Lihat angka depannya. Ini 19. Ya, angka 19. 19 itu belum lewat dari 27. Berarti kira-kira masih di sini. Maka kita pakai akar pangkat 3 dari 19.683. 2 angka yang di depan 19 berarti masih pakai angka 2. Ya, masih pakai angka 2. Ya kan? Karena ini angka 19 belum lebih dari 27. Jadi angka yang mulai dari 8 sampai 26, nanti angka depannya masih kita pakai angka 2. Kemudian lihat langsung pasangan angka belakang lagi, 3. 3 temannya berapa? 7 ya. Nah, jadi jawabnya langsung 27. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 6. Angka depannya 6. 6 itu belum lewat dari 8. Nah, berarti dia ada di sini. Antara 1 sampai 8. Maka depannya itu angka 1. Kemudian, angka belakang. Jadi, kita cukup lihat angka depan dan angka belakang. Angka depan dan angka belakang. Ya, angka depannya 6, belum melewati 8, 1. Ya kan? Angka belakangnya 9, 9 pasangannya tadi 9. Ya kan? Bukan angka yang ini yang kita hafalkan, yang berbeda itu tadi hanya 2 dan 3. 2 temannya 8, 3 temannya 7. Ya kan? Nah, lanjut coba. Ini kalian pasti bisa. 1 depannya 1. Nah, ini masih di sini kan? Masih di sini. Belum lewat 8. Ya kan? Nah, berarti angka depannya 1, kita pakai di sini 1. Angka belakangnya 8, ya kan? Temannya 2, berarti 2. Ya. Nah, maka hasilnya sama dengan 27 ditambah 19 dikurang
12. Jadi ini penjumlahan atau pengurangan itu nggak harus sama-sama tambah dulu baru dikerjakan. Kemudian baru yang kurang itu nggak harus seperti itu ya. Jadi 19 dikurang 12 juga boleh. Ini lebih gampang kan? Jawabnya 7. Nah, 27 tambah 7 jadinya 34. Ya. Nah, jadi pilihannya 34. Nah, buat adik-adik yang masih belum paham perhitungan akar pangkat 3, akan saya buatkan lagi nanti channel khusus untuk akar pangkat 3. Oke? Nah, ini kita lanjut lagi dulu. Kemudian yang berikut, di sini ada bentuknya 35 kuadrat dikurang 27, ya, ditambah dengan 8 kuadrat. Nah, 35 kuadrat. Ini cara menghitungnya bisa seperti ini. Lihat. Kalau angkanya sama-sama 5 seperti ini langsung 5 kali 5 tulis 25. Kemudian nanti angka yang puluhannya sama-sama 3 ini salah satu kita tambahkan dengan angka 1. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi 4 kita pakai dikali dengan 3. Maka jawabnya adalah 12. 12, 2, 5. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu cara untuk menghitung kalau contohnya angka yang sama dikuadratin ya, bilangan yang dikuadratin seperti ini dan belakangnya 5. Contoh lagi. 15 kali 15. Ya kan? Ini 5 kali 5 25. Salah satu puluhannya ditambah 1, 1 tambah 1 2. 1 kali 2 2. Berarti jawabnya 225. Lagi ayo lagi. 45 dikali 45 25. 4 tambah 1 5 kali 4 20. Nah, demikian seterusnya nanti ya. Nah, untuk perhitungan yang lain juga cara-cara cepatnya yang lain, nah ini bisa mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kita membuat channel ini. Nanti like dan komen di bawah supaya saya lakukan survei dulu. Kalau buat teman-teman yang membutuhkan yang mana yang lebih urgent, nanti akan saya buatkan itu video yang berikutnya. Nah, berarti 35 kuadrat hasilnya adalah 12 25. 12 25. Ya kan? Nah, kemudian dikurang dengan 27. Ya. Ini 27 kuadrat ini ya, 27 kuadrat. Nah, kalau 27 kuadrat gimana cara mengkuadratkannya? Nah, ini juga boleh cara yang lain mengkuadratkannya adalah 2 kuadrat 4. 2 kali 2 4. Kali 7 28. Tulis aja 28. 7 kuadrat 49. Tulis aja 49. Nah, kemudian hasilnya adalah 9. Ini kita tambahkan 12. 1 tambah 2 tambah 3 7. Ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 729 ya. 729. Ini langsung aja kita kurangkan ke bawah ya. 729 kurang 15 dikurang 9 6 ya. Kemudian ini tinggal 1. Jadi ini kita pinjam 1 ke sini, ini jadi 11. 11 dikurang 2 9. Ya, ini tinggal 11. 11 dikurang 7. 11 kurang 7 adalah 4. Ya, 496. Kemudian dikurang lagi dengan 8 kuadrat. 8 kuadrat itu adalah 64. Dikurangkan, berarti hasilnya adalah 432. Pilihannya adalah yang C. Nah, itu salah satu metode atau cara untuk mengkuadratkan atau mengalihkan ya. Nah, kemudian yang berikut nomor 5. Di bawah ini yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil KPK. Nah, KPK-nya ini cara yang lebih mudah lagi. Saya pikir hanya cara seperti ini. Ini angkanya 36, 48, kemudian 72. Ini kita pakai tabelnya dulu. Ya, kita pakai tabelnya, kemudian ini kita garis. Nah, bilangan ini kita bagi dengan faktor-faktor prima yang terkecil. Bagi 2, ini kebetulan bisa bagi 2, 18. Ini bagi 2, 24. Bagi 2, 36. Kemudian bagi 2 lagi masih boleh. 9 ya. Ini 9. Dibagi 2, 12. Ini 18. Kita bagi 2 lagi. Ini kebetulan nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa kamu tulis tetap angkanya. Ya. Kalau nggak bisa ditulis tetap angkanya.
Nah, karena yang lain masih ada yang bisa dibagi 2, ini harus kita habiskan dulu dengan angka bagi 2. Ini berarti 6 bagi 2, 9. Ya. Nah, kemudian ini bagi 2 masih bisa ada salah satu angkanya. Ini masih tetap kita tulis 9, ini jadi 3. Ini tetap 9 karena nggak bisa dibagi 2. Ya. Nah, kemudian yang berikut kita baru bagi 3. 3, 1, 3. Kemudian bagi 3 lagi. 3 bagi 3 hasilnya 1. Ya. Hasilnya adalah 1. Nah, ini kita tulis 1, 1, 1. Ya. Nah, ini kan nggak bisa lagi dibagi 3. Nah, kalau nggak bisa dibagi 3 ya berarti tetap kita tulis, jangan dibuat sepertiga. Nah, itu caranya ya, ini caranya. Nah, sehingga nanti kalau ditanya KPK-nya, ini kita pakai semua angka ini. Ya. Kalau ditanya KPK-nya berarti semuanya kita pakai. Berarti ini 2 kali 2 kali 2, 8. Kali 2, 16. Berarti 16 kali 3 kali 3, 9. Ya. Kita kalikan 9 kali 6, 54. 9 kali 1, 9. Tambah 5. Berarti 14. Jawabnya adalah 144. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikut kita lanjut, ini yang nomor 6. Soalnya di samping. Di bawah ini yang merupakan faktor persekutuan terbesar, FPB. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Nah, tapi pada FPB ini yang kita cari adalah angka yang bisa membagi semua. Nah, jadi kalau contohnya pada contoh soal yang nomor 5 ini tadi, kita mau cari FPB-nya, angka yang bisa membagi semua bilangan itu tadi yang pertama 2. Bisa ya. Kemudian sekali lagi masih bisa dibagi 2, berarti ini kita pakai untuk FPB. Ya kan? Nah, kemudian ini bisa nggak kita pakai untuk FPB-nya? Nggak bisa, karena ini 9 udah nggak bisa lagi dibagi 2 di sini. Ya kan? Nah, berarti satu lagi adalah angka 3. Karena ini semuanya bisa dibagi 3. Nah, jadi kalau seandainya di sini yang ditanya FPB-nya, maka kita lihat angka yang bisa membagi semua bilangan ini tadi dari faktorannya, ya. Nah, berarti ini jawabnya adalah 2 kali 2, 4 kali 3, jadinya 12 lah FPB. Sekarang coba kita terapkan ke contoh yang nomor 6. Ya. Di sini angkanya 108, ya. 108, kemudian 144, kemudian yang terakhir 180, ya. Nah, ini coba sama-sama langsung di sini aja ya. Kita bagikan dengan angka 2 boleh? Boleh ya. Ini berarti 54. Bagi 2 boleh? Bisa ya, 72. Ini 90. Nah, dibagi dengan angka 2 masih boleh nggak? Bisa. Ini berarti 27. Ini 36. Ini 45. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat bisa dibagi 2. Ini bisa, tapi ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, jadi itu nggak kita pakai untuk FPB. Nah, berarti dibagi berapa yang bisa semuanya? Bagi 3, 9, 12, kemudian 15. Masih bisa dibagi dengan angka yang sama? Sekali lagi masih bisa. Angka 3 ya. 3, 4. Ini 4 ya. Kemudian ini 5. Ya kan? Habis ya? Ya, habis. Ini udah nggak bisa lagi dibagi angka yang sama kecuali angka 1, ya. Nah, jadi FPB-nya ini yang kita kalikan, gitu. Berarti jawabnya adalah 4 kali 9. Pilihannya adalah yang A, 36. Paham ya? Yang berikut nomor 7. Ibu membeli beras 90 kg, kemudian 75 terigu, 60 kg gula pasir untuk diberikan pada fakir miskin. Ketiga jenis belanjaan tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan jumlah dan berat yang sama setiap kantongnya. Kantong plastik yang dibutuhkan itu ada sebanyak berapa? Nah, ini pertanyaannya, cara untuk menjawabnya kita cari KPK atau FPB. Jawabnya adalah FPB. Nah, jadi kalau dibagi menjadi sama, dibagi-bagi menjadi sama bagiannya, itu adalah FPB. Itu ciri khas untuk FPB, ya. Jadi kita cari FPB dari 90, 75, kemudian
60. Nah, ini yang pertama kita bagi angka berapa? Angka 2. Boleh nggak? Ada yang tidak boleh dibagi angka 2, yaitu 75 ini. Berarti FPB-nya nggak pakai angka 2. Ya. Nah, berarti dibagi dengan angka berapa yuk? Yang paling gampang itu dibagi dengan angka 5. Kalau dia belakangnya 0 atau 5, itu kemungkinannya bisa dibagi 5. Ya. Nah, 90 dibagi 5 dapat berapa? 9 bagi 5 dapat 1 ya. Kemudian sisanya 4. 40 bagi 5, 8. Ini dibagi 5 dapat 1, sisa 2, 25, jadi 15. Nah, 60 dibagi 5 dapat 1, ya kan? Jadi 6 bagi 5 dapat 1, sisa 1. 1 jadi 0, di belakangnya 10 bagi 5 dapat 2. Nah, kemudian yang berikut ini angkanya 18, 15, 12 bisa dibagi berapa lagi nih? Bagi 3. 6, 5, kemudian 4. Nah, ada lagi nggak angka yang bisa membagi, angka yang sama yang bisa membagi 3 bilangan ini? Nggak ada lagi ya, kecuali angka 1 ya. Nah, jadi kalau ditanya FPB-nya, ini sama dengan 5 dikali 3. Jawabnya 5, jawabnya adalah yang A. Lagi dengan yang nomor 10, Bu Indah memiliki beras ketan 52/5 kg. Kemudian ia membeli lagi 3/10 kilo beras ketannya, kemudian digunakan untuk kue uli. Ternyata beras ketan itu masih tersisa 2/6 kilo. Berapa kilogramkah beras ketan yang dipakai untuk membuat kue uli itu? Nah, jadi jawabnya ini sebenarnya sederhana. Nanti di pilihannya kebetulan tidak ada ini, nanti kita koreksi aja ya. Nah, jadi ini kita lihat yang dia punya sebelumnya adalah 5 2/5, ya kan? Nah, kemudian ditambah dengan 3/10, lalu dikurang dengan 2 1/6. Kita jadikan dulu ini menjadi pecahan sempurna. 25 tambah 2 berarti 27/5. Kemudian ditambah 10 kali 3, 30, tambah 3, 33/10. Kemudian dikurang 12 tambah 1, 13/6. Ya. Nah, ini kita cari KPK-nya. Angka berapa yang pertama sekali bisa dibagi dengan angka 5, 10, dan 6? Tentunya dibagi 30. Ya. Atau cari langsung KPK-nya tadi ya, cara untuk mencari KPK. Nah, supaya 30 ini kita kali 6. Ini juga kali 6. Berarti 6 dikali 27, 6 kali 7, 42. 4 disimpan, 6 kali 2, 12 tambah 4, 162. Kemudian ditambah supaya 30 di bawah kali 3, di atas juga kali 3. Ya kan? Berarti jadinya 99. Dikurang supaya 30 kali 5. Berarti di atas juga kali 5. 65. Ya kan? Nah, berarti hasilnya sama dengan 65 dengan 99, yang lebih dekat, yang lebih mudah dihitungnya. Ini tinggal 34. Ya kan? Nah, 34 dengan ini berarti 196 dibagi dengan 30. Ya. Nah, ini kalau kita kecilkan atau kita buat pecahan campuran, 196 dibagi 30. Angka yang mendekati 196 kalau kali-kali 30, 180 ya. 180 itu dapat 6. Ya kan? Nah, berarti 196 dikurang 180, ini berarti 16. Maka sisanya 16, penyebutnya tadi 30. Atau dikecilin 6 dibagi 2, ini jadi 8/15. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, ini pilihannya kita koreksi saja. Pilihan yang B buat, nah ini contohnya jadinya 8/15. 6, 8/15. Pilihannya yang kita ubah itu ya. Kemudian yang berikut nomor 11, upacara bendera SD sejahtera diikuti oleh 180 siswa laki-laki dan 210 siswa perempuan. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan. Nah, berarti laki-laki banding perempuan, ya kan? Ini sama aja dengan laki-laki per perempuan gitu. Nah, hasilnya sama dengan laki-lakinya ada berapa tadi?
180 dibagi dengan 210. Nah, 10-nya dicoret, kemudian sama-sama dibagi 3. Ini 6, ini 7. Nah, jadi hasilnya adalah 6:7. Nah, jadi caranya seperti itu aja. Pilihannya adalah yang A. Yang berikut nomor 12. Rangga menggambar sebuah denah kebun dengan skala 1:180. Pada denah kebun yang terbentuk persegi panjang tersebut digambar dengan ukuran panjangnya 5, lebarnya 4. Luas sebenarnya kebun tersebut. Nah, jadi untuk mencari ukuran panjang yang sebenarnya, jadi kita cari ukuran sebenarnya dulu ya, sebenarnya ya. Nah, ukuran panjang yang sebenarnya ya kan, yaitu ukuran denah 5 cm dikali dengan 180 skalanya tadi. Ya kan? Nah, berarti 5 kali 8 40, 4 disimpan, 5 kali 1 5 tambah 4 tadi, berarti jadinya 900 cm atau ini 9 meter. Kemudian lebarnya tadi adalah 4 cm, kita kali lagi dengan 180 ya. Ini 0, 4 kali 8 32, 3 disimpan, 4 kali 1 4 tambah 3 7. Nah, berarti hasilnya adalah 7,2 meter. Nah, jadi kalau ditanya luas yang sebenarnya, ini adalah 9 dikali 7,2 ya. Nah, 9 kali 2 18, 1 disimpan. 9 kali 7 63 tambah 1 64. Jadi jawabnya adalah 64,8 meter persegi. Baik, kita lanjut lagi. Yang berikut adalah nomor 13. Di sini pedagang buah membeli jeruk 2 peti, masing-masing peti berisi 25,5 kg. Ya. Nah, kemudian peti pertama ada 1/3/4 kilo yang busuk, sedangkan pada peti kedua terdapat yang busuk 6%. Nah, berarti ini kita hitung terlebih dahulu 6% ini ya, ini yang agak susah ini terlebih dahulu. Berarti 6% itu 6/100 dikali 25,5 ya, berarti ini bisa dibuat 25,5 berarti 255/10 ya, karena satu angka di belakang koma. Kita hilangkan per 10. Nah, kemudian ini kita kali. Untuk menyederhanakan ini kita buat sistem coret aja ya. Ini dibagi 2 jadi 3, ini 50. Ini dibagi 5 dapat 51 ya. 51, ini dibagi 5 dapat 2. Nah, kemudian ini masih ada yang bisa dibagi enggak ini? Masih ada yang mau kita kecilin lagi? Nggak ada lagi ya? Ya. Nah, ini 3 dikali 51, 153 per ini 100. Ya. Nah, berarti hasilnya adalah 1,53 kg. Gitu. Nah, kemudian yang berikut baru kita hitunglah di peti yang kedua tadi ya. Busuknya 6%, yaitu 1,53. Berarti 25,5 dikurang dengan 1, ini saya stop dulu di sini. Ini berarti tinggal 1,53 ya. Ini kita lanjut, berarti 1,53 hasilnya adalah 25,5 dikurang 1,53, ini 50 kita buat. Nah, berarti ini 10 dikurang 3, 7, ini jadi 4 ya. Ini jadi 4. Ini 14 dikurang 5 jadi 9, ini jadi 4 lagi. Nah, berarti 4 dikurang 1 jadi 3, kemudian ini tinggal 20, 23,97. Nah, itu di peti yang kedua. Nah, kemudian di peti yang pertama ini 25,5 dikurang 1/3/4. Berarti ini 1,75. Hasilnya sama dengan berapa ini kira-kira? 23,75 ya. Nanti ini bisa langsung kalian hitung. Nah, kemudian hasilnya seperti itu. Yang ditanya adalah
Berapa yang sisa? Berarti kita jumlah. Ya, maka yang sisa itu sama dengan 23,75 ditambah dengan 23,97. Ya. 5 tambah 2, 12. Yang belakangnya 2 hanya C. Ya. Nah, jadi jawabnya adalah 47,72. Nah, gitu. Boleh seperti itu dia caranya supaya menghitungnya nggak usah dihitung semua, langsung tebak aja angka yang paling belakang. Kalau hitungannya udah benar, pasti jawabannya benar. Oke, yang nomor 14. Arif bersepeda santai menuju taman kota selama 45 menit. Dengan kecepatan bersepeda rata-rata 16 km per jam. Jarak yang ditempuh oleh Arif. Nah, cara mengingat hubungan jarak waktu dan kecepatan. Nah, ini kita pakai segitiganya dulu. Ini J, K, W. Ya kan? Jadi kalau ditanya jarak, kecepatan kali waktu. Ya kan? Nah, di sini sebelumnya dikasih tahu waktunya itu 45 menit. 45 menit itu adalah 45 per 60 jam. Ini kita ubah ke dalam satuan jam dulu. Sama-sama dibagi 15, ini dapat 3 per 4. Ya. Nah, kemudian baru kita hitung jaraknya. Nah, berarti jarak adalah waktu dikali kecepatan. 3 per 4 dikali 16. Ini dicoret lagi nih, dibagi 4. Maka jawabnya adalah 12 km. Ya, jawabnya adalah 12 km. Pilihannya di sini adalah yang C. Oke. Kemudian yang berikut nomor 15. Andi berkendaraan dari kota A ke kota B, sedangkan Badu dari kota B ke kota A. Jarak kedua kota tersebut adalah 300 km. Andi berkendaraan dengan kecepatan 70, sedangkan Badu dengan kecepatan 80 km per jam. Jika mereka sama-sama berangkat pukul 7.30, maka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, kasus yang seperti ini kalau kita gambarkan ke garis bilangan mungkin akan lebih mudah dipahami ya. Nah, di sini ada Andi sama ada Badu ya. Nah, kita lihat jaraknya mereka itu tentunya sama ya. Jaraknya itu sama, yaitu 300 km. Jarak tempuhnya mereka itu dari A ke B dan dari B ke A itu 300 km. Nah, kemudian kecepatan si A itu 70 ya, 70 km per jam. Ini kecepatannya si B itu 80 km per jam ya. Nah, kemudian yang ditanya di sini pada pukul berapa nanti mereka berpapasan. Mereka berangkatnya bareng-bareng ya, yaitu dari pukul 7.30. Nah, kalau berpapasan itu berarti ibaratnya dia lebih condong ke B ya. Condong ke A ya, karena si A itu lebih lambat dibandingkan dengan si B. Ya, lebih dekat ke B ke A. Ya, jaraknya itu lebih dekat ke A. Nah, kemudian di sini diambil kesimpulannya bahwa jarak tempuh si A ditambah jarak tempuh si B kalau dijumlahkan itu pasti hasilnya ya sama dengan 300 km tadi. Ya, dan waktunya itu mereka itu berjalannya itu sama. Ya, waktunya mereka itu berangkatnya itu sama, jadi waktu tempuhnya pun sama, ya. Nah, jadi saya buat di sini SA jarak A ditambah jarak si B, jarak A tambah jarak si B itu pasti 300 km, ya. Nah, di mana jarak itu tadi waktu kali kecepatan, berarti 70 T ditambah 80 T, ya kan? Kita anggap waktunya itu adalah T, waktu mereka itu sama. Kemudian sama dengan 300, berarti ini 150 T. Ini sama dengan 300, dapatlah T-nya sama dengan 2. Nah, T-nya dapat 2, ya kan? Nah, T-nya 2 itu adalah 2 jam. Nah, maka mereka berpapasan pada pukul berapa? Pukul 7 tambah 2 jam. Pukul 7.30 tambah 2 jam. Berarti pukul 9.30. Karena mereka berangkatnya tadi pukul 7.30. Pilihannya adalah yang A. Oke.
Kemudian yang nomor 16, Budi akan pergi ke rumah nenek. Ia berangkat dari rumah pukul 7. Jika Budi naik bus, dia memerlukan waktu kira-kira 2,5 jam. Jika Budi naik taksi, dia memerlukan waktu 2 jam 15 menit. Jika Budi naik motor, diperkirakan sampai di rumah nenek pukul 9.15. Ya. Nah, sedangkan jika naik angkot, ia butuh waktu 2 lebih 3/4 jam. Ya. Dia butuh waktu 2 lebih 3/4 jam. Ya. 2 jam lebih 3/4 maksudnya ya, sama ya. Agar Budi segera mungkin tiba di rumah nenek, ia harus naik apa? Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, kalau dia tadi naik bus, waktunya itu sama dengan berapa lama? Naik bus ia memerlukan waktu kira-kira 2,5 jam, berarti 2,5 satuannya jam. Kemudian taksi, ya, taksi dia memerlukan waktu 2 jam 15 menit. 2 jam 15 menit. 2,5 jam ini saya buat berarti setengah jam itu 30 menit ya. Kita buat satuannya menit. Nah, kemudian yang kedua taksi 2 jam 15 menit. Gitu, ya. Nah, kemudian yang berikut naik motor. Kalau naik motor tadi waktunya berapa? Diperkirakan tiba pukul 9.15. Nah, berarti 09.15 dikurang dengan 07.30. Ini kita kurangkan, ya kan? Nah, ini kalau kita kurangkan hasilnya berapa ini? Ini 15 dikurang 30 nggak boleh. Berarti dipinjam 60 dari sini ya. Setiap minjam itu harus dibolehin minjam 60. 60 tambah 15. Ya kan? 60 tambah 15 berarti 75 dikurang 30. Di sini adalah 45. Ini berkurang 1 jadi 8. 8 dikurang 7 berarti 1. 1 jam 45 menit. Ya. Nah, kemudian kalau dia naik angkot, naik angkot berarti 2 jam tadi disebutkan dibutuhkan 2 lebih 3/4 jam. Berarti artinya 2,3/4 jam. Kalau 3/4 jam itu berarti 3/4 dikali 60. Ini 15. 45 ya. Nah, berarti 2 jam 45 menit. Nah, dari kesimpulannya ini, maka dia naik apa supaya lebih cepat? Tentunya naik motor. Ya. 1 jam 45 menit. Oke? Nah, demikian untuk yang nomor 17, nomor 16. Kita lanjut dengan yang nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini, keliling bangun di atas. Nah, bangun-bangun di atas ini, bangun-bangun di bawah seperti ini. Ini kita ambil ukuran kelilingnya itu adalah sisi tepi luarnya. Yang ini kita jumlahkan sama yang ini, ya kan? Semuanya ini. Nah, berarti ini 25 sama dengan yang di atas 25. Ya kan? Nah, kemudian ini 30, ini 6, ini 6. Sebelumnya ini 30 sama dengan yang ini 30 juga. Ini 6. Dari 15 dikurang 6, maka sisa 9. Ya. Nah, jadi kalau ditanya kelilingnya berarti kita jumlahkan semua. Keliling sama dengan 25 tambah 25, 50. 50 tambah 15, 65. 65 tambah 60, 125 ya. Nah, berarti 125 yang belum 9 dengan 6 tambah 15. Ya, berarti hasilnya adalah 140. Kelilingnya adalah 140. Nomor 18, Paman akan memasang keramik di atas teras rumahnya. Teras yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 9 dikali 4. Keramik yang akan dipasang berukuran 25 kali 20 cm. Berapa buahkah keramik yang dibutuhkan? Nah, jadi banyaknya keramik itu N ini sama dengan luas dari teras, luas teras dibagi dengan luas keramik, satu buah keramik. Nah, terasnya tadi 9 meter, ukurannya kita ubah ke cm dikali
4 meter dikali dengan 100 berarti 400. Langsung aja ya. Kemudian dibagi dengan 25 dikali 20. Nah ini nggak usah kita kalikan masing-masing, tapi langsung pakai sistem coret. Dibagi 20. 20 ya. Kemudian 20 dengan 25 dibagi 5. 4, ini 5. Ya kan? Nah, kemudian ini saya tulis aja dulu supaya nggak bingung coret-coretnya lagi nanti. Ini tinggal 9 dikali 4, 36. 900 berarti 9 kali 100. 9 kali 4-nya udah, berarti ini tinggal kali 100. Dibagi dengan 5. 100 dibagi 5, ini dapat 20, ini dapat 1. Nah, berarti tinggal 20 dikali 36. 20 kali 36, 2 kali 36 adalah 72 dikali 10. Nah, berarti jawabnya adalah 720. Nah, untuk pembahasan yang berikutnya, kita ketemu pada video yang berikutnya, supaya ini tidak terlalu kepanjangan. Ya. Oke, sampai ketemu.